Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Makna Hidup pada Lansia. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Oktaviani. Saya Ayuni Sulistiawati. Saya Reska Balinda. Saya Nisa Aulia. Saya Beatrice Laut. Dan materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Makna hidup merupakan kemampuan individu dalam memahami dan melihat signifikansi hidupnya, memberikan nilai khusus dan menjadi tujuan hidup seseorang dari sudut pandang dirinya sendiri, serta melalui integrasi dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan sebagai proses dalam mengenali diri seumur hidup. Lansia merupakan individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas dan memiliki tugas-tugas perkembangan sesuai dengan berbagai perubahan seiring dengan bertambahnya usia mereka. Lansia dengan kehidupan yang bermakna akan memiliki harapan terhadap dirinya untuk menjadi lebih baik, mau memperbaiki diri, serta memberikan manfaat pada lingkungan atau komunitas yang berkaitan dengan kehidupan lansianya menurut Bastaman tahun 2007. Next. Baik, selanjutnya yaitu masa lansia adalah periode puncak kehidupan di mana individu telah menjalani seluruh tahapan kehidupan dan mencapai masa evaluasi hidup, di mana individu di masa ini menyadari bahwa hidup akan terus berjalan ke depan, namun pandangannya ke belakang untuk menilai keseluruhan perjalanan hidup dan memperoleh evaluasi atas keseluruhan hidup menurut Harlock pada tahun 2012. Lansia yang memandang ke belakang lalu mendapatkan kesimpulan bahwa hidupnya baik, maka evaluasi atas kehidupannya secara umum dipandang baik, sehingga menilai dengan positif. Tetapi lansia yang memandang ke belakang, kemudian mendapati kesimpulan hidupnya yang tidak cukup baik, dan akan menilai hidupnya ini dengan negatif. Maka dari itu, idealnya lansia mendapatkan dukungan sosial yang baik dalam menghadapi masa puncak kehidupan, di mana terjadi banyaknya perubahan. Hidup bersama dengan keluarga dan menikmati setiap saat bersama orang yang dikasihi akan menumbuhkan kebahagiaan tersendiri. Keluarga adalah sumber dukungan yang penting karena keluarga adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan individu. Tempat tumpaan harapan, tempat bercerita dan mengeluarkan keluhan-keluhan bila individu mengalami persoalan. Next. Pengalaman hidup yang berbeda-beda memberikan pandangan yang berbeda-beda pada pengalaman hidup yang berbeda-beda memberikan pandangan yang berbeda-beda pula dalam melihat signifikansi hidup individu. Hal tersebut dapat mempengaruhi individu dalam menentukan tujuan hidup serta bagaimana ia memaknai hidupnya, begitu pula pada lansia. Berbagai perubahan seperti tempat tinggal dan lingkungan dapat mempengaruhi diri lansia. Berbagai macam pengalaman dan perubahan telah dialami oleh para lansia dalam kehidupannya akan berdampak pada kebermaknaan hidup mereka. Makna hidup pada lansia dapat dibangun dengan cara mengembangkan suatu nilai dalam kehidupan lansia tersebut. Contohnya dengan berusaha memahami dan mendengarkan orang yang sedang berhadapan dengannya agar tepat dalam merespon orang tersebut, mengembangkan nilai bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan, selalu berpikiran dan berbuat positif terhadap orang lain, mengurangi harapan-harapan tentang materi, dan yang tidak kalah penting adalah beribadah dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena menurut Lee Andansyah, lansia yang memiliki agama atau spiritualitas cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan lansia yang tidak memiliki agama atau spiritualitas. Next. Selanjutnya ada 6 komponen pembentuk penghayatan hidup menurut Bastaman tahun 2007. Yang pertama itu ada makna hidup atau the meaning of life, merupakan nilai-nilai yang dirasa penting bagi kehidupan individu dan berfungsi sebagai arah dan dalam melakukan sesuatu dan menjadi tujuan hidup. Yang kedua ada pemahaman diri atau self-insight,
yaitu kesadaran diri individu terhadap kekurangan yang ada padanya dan berhak untuk menentukan keputusan serta sikapnya sendiri dalam menjalani hidupnya. Yang ketiga ada pengubahan sikap atau changing attitude, yaitu mengubah sikap negatif ke positif yang bertujuan untuk dapat menghadapi masalah dan mengambil keputusan secara lebih baik. Yang keempat ada komitmen diri atau self-commitment, yaitu seberapa kuat komitmen individu terhadap tujuan hidupnya. Yang kelima ada kegiatan terarah atau directed activity, yaitu usaha yang dilakukan secara sadar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri yang positif dan interpersonal untuk mencapai makna dan tujuan hidup. Dan yang terakhir ada dukungan sosial atau social support, yaitu bantuan yang dibutuhkan dari orang-orang terdekat. Next. Selanjutnya yaitu ada karakteristik makna hidup menurut Bastaman pada tahun 2007. Yang pertama yaitu unik, pribadi, dan temporer yang berarti kebermaknaan hidup setiap orang berbeda dan tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Yang kedua, spesifik dan nyata, yang artinya terdapat pengalaman nyata yang benar-benar dialami. Dan yang ketiga, memberikan pedoman dan arah, yang berarti setiap hal yang dilakukan ada berpedoman dan menuju pada hal yang dianggap memberi makna hidup yang baik. Next. Selanjutnya itu ada menurut Bastaman pada tahun 2007 menyebutkan bahwa ada banyak sumber yang mengandung nilai-nilai yang membawa kebermaknaan hidup. Di antaranya yang pertama nilai kreativitas atau creative values, di mana lansia yang memaknai kerja sebagai sebuah tanggung jawab yang perlu dilakukan untuk mencapai makna hidup dan tujuan hidup mereka, serta membuat mereka tetap semangat untuk melakukan dengan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan akan membuat hidup mereka bahagia, berguna, berarti, dan bermakna. Yang kedua yaitu ada nilai penghayatan, di mana menghayati dan meyakini suatu nilai dapat menjadikan seseorang atau lansia berarti dalam hidupnya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mensyukuri segala sesuatu yang diberikan. Maka dari itu adanya rasa ketenangan dan bahagia dalam hidupnya. Yang ketiga, nilai sikap, yaitu ketika lansia memiliki sikap semangat, pantang menyerah, percaya pada dirinya, terus serta selalu memaknai hidupnya dengan positif, sehingga membuat hidup seorang lansia jauh lebih bermakna. Lalu yang keempat yaitu nilai harapan, di mana lansia yang sudah memaknai hidupnya dengan baik, bahagia, merasa dirinya berguna, menjaga kesehatan, dan berpikir positif, maka lansia juga memiliki nilai harapan yang lebih tinggi. Maka dari itu, keempat nilai di atas yang tadi saya jelaskan, jika terpenuhi, maka akan membawa individu memiliki kebermaknaan hidup yang baik. Dan kebermaknaan hidup yang baik akan membuat individu memiliki semangat dan optimisme dalam menjalani hidup serta memiliki tujuan hidup yang jelas, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Next. Selanjutnya, menemukan makna dalam hidup dan kesejahteraan psikologis merupakan faktor terpenting dalam kesejahteraan mental dan kebahagiaan. Mengingat sikap dan skema negatif mengenai usia tua, dan tampaknya usia muda dan dewasa lebih diutamakan daripada usia tua dalam hal kecerdasan dan menemukan makna dalam hidup, kesehatan mental, kualitas hidup, dan kesejahteraan psikologis. Karena kurangnya makna hidup bertaut dengan kebutuhan akan perawatan psikologis, depresi, kecemasan, ide bunuh diri, dan penyalahgunaan narkoba. Jadi makna dalam hidup akan membantu individu untuk meningkatkan adaptasi dan ketahanan psikologis mereka terhadap masalah psikologis dan gangguan mental. Memiliki juga tujuan hidup akan meningkatnya derajat kesehatan. Makna dalam hidup terdiri dari 3 komponen yang saling terkait, yaitu kognitif, afektif, dan motivasi. Komponen kognitif ini itu mengacu pada pemikiran dan keyakinan seseorang mengenai situasi dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Sedangkan afektif itu mewakili perasaan dan emosi tentang kelayakan dan tujuan akhir hidup. Dan yang terakhir itu komponen motivasi ini menemukan cerminan
komponen motivasi ini tuh mencerminkan pengejaran tujuan pribadi. Jadi makna hidup yang rendah mengakibatkan kegagalan dan kecemasan individu untuk mendapatkan tujuan hidup. Hal ini mengakibatkan individu akan kehilangan motivasi atau dorongan dalam menjalani dan menghadapi hambatan hidup, termasuk hambatan dalam penemuan makna. Next. Menurut Kusuma tahun 2019, terdapat 4 sumber makna dalam hidup, diantaranya itu ada trasendensi diri, aktualisasi diri, kebutuhan, dan keterkaitan dan juga kesejahteraan. Trasendensi diri ini itu didefinisikan sebagai suatu bentuk komitmen akan objek yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan mendasarnya, baik itu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal ini itu mencakup dengan hubungan keagamaan dan spiritual, sedangkan horizontal ini mencakup dari generativitas, kesehatan, pengetahuan diri, penyatuan dengan alam, dan komitmen sosial. Yang kedua itu aktualisasi diri ini diperlihatkan dengan seseorang individu yang berbentuk dengan kreativitas, pengetahuan, kekuasaan, individualisme, kebebasan, presentasi, pengembangan, tantangan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan itu didefinisikan sebagai bentuk kebutuhan dari seorang individu agar berpegang teguh terhadap penalaran, kesusilaan, kepraktisan, dan nilai-nilai. Yang terakhir itu ada keterkaitan dan juga kesejahteraan. Ini itu mencakup bentuk motivasi yang ada dalam diri seorang individu dalam menikmati juga mengembangkan kehidupan yang termotivasikan dengan kehidupan yang saling memiliki keterkaitan hubungan antara satu individu tertentu dengan individu yang lainnya. Dan dalam hal ini adalah keterkaitan dari seseorang individu dengan keharmonisan, perhatian, perlindungan, kenyamanan, cinta, kesenangan, dan lain sebagainya. Next. Di sini ada logoterapi. Logoterapi merupakan salah satu psikoterapi untuk memaknai hidup seseorang, di mana klien sendiri yang harus memutuskan apakah tugas hidupnya bertanggung jawab terhadap masyarakat atau hati nuraninya dengan bantuan terapis. Logoterapi adalah metode yang membantu individu dalam pencarian kebermaknaan hidup. Di sini prinsip logoterapi bahwa hidup manusia memiliki makna yang penting yang harus dicapai dalam hidup. Setiap individu memiliki kebebasan dalam menemukan makna hidupnya, serta makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan individu sendiri dalam kondisi apapun dan disertai dengan keyakinan. Next. Logoterapi membimbing lansia untuk menemukan makna hidup. Logoterapi dengan teknik VAT atau Value Awareness Technique dengan 4 sesi, yaitu 1. Perubahan dan masalah yang dialami lansia. Yang kedua, stimuli imajinasi kreatif. Yang ketiga, memproyeksikan makna dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, yaitu evaluasi. Berdasarkan 4 sesi tersebut, lansia dibimbing oleh terapis dan peneliti untuk menemukan makna hidupnya, mengetahui potensi yang dimiliki sekecil apapun untuk diproyeksikan ke dalam sehari-hari. Selain itu, pelaksanaan logoterapi dilakukan secara kelompok. Hal ini memberikan kesempatan kepada lansia untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama lansia. Terdapat beberapa metode dalam logoterapi, salah satunya dalam bentuk logo filosofi dan kesadaran terhadap nilai yang semuanya berdasarkan atas persona eksistensial analisis. Yang pertama itu teknik intensi paradoksial, yaitu teknik ini berdasarkan konsep kebebasan berkeinginan dan kemampuan mengambil sikap terhadap kondisi diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, direfleksi, yaitu artinya kemampuan membebaskan diri dan tidak memperhatikan lagi kondisi yang tidak nyaman, kemudian mencurahkan kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Yang ketiga, logo filosofi, yaitu teknik dengan mengajarkan kepada individu untuk lebih menerima atau adaptif terhadap respon nyeri, perasaan bersalah, dan kematian. Yang keempat, bimbingan rohani,
yaitu bimbingan khusus terhadap klien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang terakhir, kesadaran terhadap nilai merupakan teknik yang membantu individu menyadari nilai-nilai atau potensi yang masih dimiliki untuk digunakan meskipun dalam kondisi sulit. Peningkatan makna hidup lansia disebabkan oleh pelaksanaan logoterapi yang dilakukan. Lansia diajarkan dan dilatih langsung oleh terapis dan peneliti serta dilakukan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya, avoidance coping. Next. Pengertian coping. Coping adalah strategi yang digunakan oleh individu dalam menghadapi berbagai peristiwa ataupun situasi yang dapat menimbulkan stres. Strategi dapat berupa perubahan berpikir atau kognitif maupun dengan melakukan tindakan tertentu. Next. Kemampuan dan pemilihan jenis strategi coping juga sangat berkaitan dengan kebermaknaan hidup yang dikemukakan oleh Part dan Polman pada tahun 1997. Next. Ada dua strategi coping menurut Moss. Pertama ada strategi mendekati atau approach coping. Kedua ada strategi menghindar atau avoidance coping. Strategi mendekati atau approach coping itu strategi yang meliputi upaya kognitif dan perilaku untuk mengatasi atau menyelesaikan stresor kehidupan. Strategi ini mengarah pada problem fokus coping sebagaimana dikemukakan oleh Lazarus dan Portman. Yang kedua ada strategi menghindar atau avoidance coping. Strategi ini dicirikan dengan penggunaan cara kognitif dan perilaku untuk menghindar dari berpikiran tentang stresor dan dampaknya atau dengan mengelola perasaan dan emosi yang berkaitan dengan stresor. Strategi ini mengarah pada emotion focus coping sebagaimana yang dikemukakan oleh Lazarus dan Portman. Next. Kemampuan coping akan sangat menentukan kemampuan penyesuaian diri lansia dalam menjalani kehidupan. Penelitian Lodin dan Langer membuktikan bahwa pemberian pilihan untuk kontrol dan penentuan diri serta mengajarkan keterampilan coping sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan psikologis lansia. Next. Lansia menggunakan strategi coping dengan adaptif atau approach coping mampu menemukan makna dalam mengatasi problem psikososial yang dialaminya. Sebaliknya, lansia menggunakan strategi coping yang negatif atau avoidance coping seperti minum alkohol, melupakan masalah atau tidak berpikir tentang persoalan yang dialami, merasa cemas, sedih dan tidak berdaya dalam mengatasi problem psikososial yang dialaminya. Next. Kebermaknaan hidup sebagaimana dikemukakan oleh Frank pada tahun 2003 adalah kemampuan seseorang untuk menemukan makna dalam hidupnya dan menjadikannya sebagai tujuan hidup. Ketika hal itu terjadi, maka lansia akan mencapai kebahagiaan dan bebas dari rasa putus asa. Bahkan ketika lansia sedang berada dalam kondisi penderitaan sekalipun, oleh karena itu, orang-orang yang mampu bertahan dan terus berjuang dalam menghadapi kondisi hidupnya, bagaimanapun keadaannya, demi mencapai makna hidup yang dimilikinya. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap dan dirasakan penting, benar, berharga, dan didambakan, serta memberikan nilai khusus bagi seseorang yang layak dijadikan tujuan hidup. Makna hidup sebagai sesuatu yang unik dan khusus yang harus dimiliki seseorang. Begitupun pada lansia, makna hidup merupakan sesuatu yang penting untuk membuat pribadi mereka menjadi terbuka, tidak menutup diri terhadap pengalaman baru, bersikap menyenangkan, serta lebih berhati-hati. Apabila makna hidup telah ditemukan, maka kehidupan orang tersebut akan berarti, sehingga yang bersangkutan dapat merasakan kebahagiaan dan terhindar dari rasa putus asa.
Keinginan dan pencarian terhadap makna merupakan kekuatan utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam hidupnya, bukan sekedar rasionalisasi dan dari insting-insting perilaku. Dengan berikut, individu akan memiliki tujuan hidup, eksistensial vakum, hidupnya lebih terkontrol, menerima kematian, selalu berusaha mencari dan menemukan makna, serta mencari tujuan-tujuan baru, dan mampu menemukan makna aktivitas yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih kelompok D atas pemaparan tentang makna hidup pada lansia. Cukup lengkap ya. Namun yang tentang coping sepertinya sudah out of topic gitu ya. Secara umum saya cukup paham tentang makna hidup karena ini memang teori dasar itu dari logoterapi Viktor Frankl ya. Memang ada kaitannya dengan coping, namun kita kembali fokuskan ke makna hidup ya, bagaimana lansia untuk memperoleh dan menjaga keberlangsungan dari makna hidup itu sendiri. Silahkan untuk kelompok lain bertanya. Boleh dari kelompok A atau B dan C. Sambil menunggu, saya ingin bertanya, izin kepada siapa? Ini tadi presenternya, Nur Oktaviani ya? Tadi kan ada 4 nilai-nilai yang bisa digali gitu ya, untuk lansia bisa mendapatkan makna hidup. Nilai kreatif, nilai penghayatan, nilai nilai apa tadi ya, saya lupa. Sebelum itu masih naik ke atas. Seingat saya sih gitu. Ya, itu dia, nilai harapan atau hope values gitu ya. Dan nilai sikap. Saya yang hope values ini agak kurang paham ya. Setahu saya tuh memang hanya 3, yaitu creative values, kemudian experiential values, dan attitudinal values gitu. Kalau yang sepemahaman saya, kalau nilai sikap itu salah satu kan, if you can change your direction, you will end up where you headed gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau mengubah cara pandang terhadap satu masalah, maka ya kita akan selalu berhadapan dengan masalah itu sendiri saja gitu ya. Nggak ada solusi. Kalau nilai kreatif kan bagaimana caranya untuk memfungsikan hal-hal yang mungkin sudah tidak berfungsi lagi untuk kembali jadi berfungsi, atau menemukan hal-hal yang orisinal dari keseharian, atau hal-hal yang orisinal dari barang-barang yang ditemukan di sekitar gitu, sehingga itu bisa menjadi satu karya lebih gitu ya. Kalau yang penghayatan itu kan bagaimana dia menghayati setiap masalah itu sebagai sebuah batu loncatan, atau menghayati setiap permasalahan yang dialaminya dan keluar dari situ gitu ya. Gabungan di antara ketiga nilai tersebut atau salah satunya bisa menjadi cara agar lansia bisa memperoleh makna hidup. Pertanyaan saya adalah kemudian nilai harapan ini seperti apa ya contohnya secara konkret gitu, agar lansia bisa memiliki harapan, atau bagaimana harapan itu bisa digali oleh lansia supaya dia bisa positif. Ini kaitannya juga mungkin dengan depresi tadi ya, bisa sebagai solusi. Silakan dijawab. Saya jawab ya Bu. Ini menurut pendapat saya,
di sini kan dijelasin kalau nilai harapan itu tuh di mana lansia yang sudah memaknai hidupnya dengan baik. Mungkin maksudnya nilai harapan tuh setelah ketiga nilai itu udah ter terlaksanakan gitu, Bu. Apa namanya? Pokoknya itu, Realisasi. ya itu. Nah, em, maksudnya mungkin dia tuh mengharapkan untuk menjadi setelah menemukan makna hidupnya, mungkin dia mengharapkan hidupnya tuh menjadi lebih baik, lebih lebih bahagia, lebih lebih bernilai lagi dan melakukan hal-hal yang positif gitu, Bu. Agar makna hidupnya itu selalu berkembang dan selalu apa ya? Selalu ada ya perkembangan-perkembangan gitu, Bu. Mungkin Ya, saya paham kalau kita putus asa satu detik itu seperti bola salju yang akan menggerus, bukan menggerus, tapi semakin membesar gitu ya, keputusasaan itu kalau enggak di-stop-kan gitu ya. Bisa juga sih sebetulnya itu bagian dari proses untuk mencapai makna hidup gitu ya. Cuma bagaimana cara untuk bisa mendapatkan nilai harapan ini gitu, di kala mengalami permasalahan yang berat bagi lansia. Contoh misalkan depresi lah gitu ya. Gimana seorang yang depresi, seorang lansia depresi bisa menemukan titik cerah harapan itu? Karena ini sifatnya kalau makna hidup itu kan lebih banyak internal bukan eksternal ya. Jadi bisa jadi orang yang depresi mungkin tidak akan mendengarkan orang lain, tapi lebih ke dirinya sendiri yang didengarkan gitu ya. Atau barangkali mungkin kelompok D punya pendapat berbeda akan hal ini. Silakan. mungkin dengan komitmen dirinya dia sendiri sih, Bu. Misalkan dia depresi, terus dengan mengingat komitmen dirinya dia akan tujuan hidupnya apa gitu. Atau mungkin dengan melakukan pemahaman diri gitu, memahami bahwa dirinya tuh bahwa dirinya tuh akan selalu berubah, nggak bakal stuck di situ aja gitu, Bu. Dibutuhkan self compassion berarti ya untuk bisa menemukan harapan itu ya, tidak sendirinya nilai harapan itu akan muncul gitu ya. Dibutuhkan nilai sikap terlebih dahulu gitu barangkali ya, untuk bisa menemukan nilai harapan ini. Jadi bisa disebutkan bahwa nilai-nilai ini sebuah proses yang berkelanjutan dan tidak sendiri-sendiri berdirinya gitu ya. Saling ya berkelanjutan tadi, saling mempengaruhi satu sama lain gitu kalau nggak salah pemahaman saya ya. Ya, Ibu, begitu. Baik, silakan dilanjutkan. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada? Kelompok B? Kelompok C? Kelompok A? Ibu, saya perwakilan dari kelompok A, boleh bertanya kepada kelompok? Silakan. Open kamera boleh? Boleh, Ibu. Hostnya Nur Aktavia. Jadi pertanyaannya itu, karena kan lansia itu kan hidup lebih lama, pastinya ada masa-masa di mana mereka tuh mengalami kehilangan, misalnya kayak mungkin kehilangan keluarga atau teman-temannya yang meninggal lebih dahulu, kira-kira hal ini tuh mempengaruhi makna hidup mereka nggak ya? Dan kalau misalnya emang mempengaruhi, apa ada cara untuk mengembalikan makna hidup mereka agar menjadi, lebih baik daripada ketika mereka mengalami, kehilangan itu? Kira-kira begitu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, dikit dulu ya, Bu, pertanyaannya.
Dikip dulu ya. Ada nggak dari kelompok lain yang mau bertanya? Kalau nggak ada langsung dijawab aja. Waktunya nggak banyak soalnya kan. Thanks Putri. Iya Ibu. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan lanjutkan kelompok D. Tadi itu inti dari pertanyaannya tuh gimana kalau lansia tuh ini ya kehilangan keluarga, sahabat gitu-gitu ya, Put ya. Iya, Terus gimana dia cara mengembangkan makna hidupnya gitu. iya betul. Kalau saya izin jawab lagi ya, Bu. Silakan lanjut. Kalau menurut saya kan karena lansia berumur panjang, jadi dia harus selalu siap menyesuaikan diri dia akan kehilangan sahabat, teman, atau keluarga gitu ya, Bu. Put. Intinya sih dengan melakukan penyesuaian diri aja sih, dengan gimana? Saya mau bantu nambahin, mungkin lansia ini tuh bisa juga kayak menghayati atau juga menyukai kehidupannya gitu loh Bu, sebagai suatu bentuk keindahan atau dia juga bisa menyibukkan diri kayak produktivitas gitu. Seperti kayak melakukan aktivitas pekerjaan, kayak yang pernah dicontohkan tuh yang di Jepang, lansia-lansia di sana tuh sangat produktif sehingga tuh dia, kehidupannya tuh maksudnya memiliki makna jadi dalam hidup. Karena tuh kalau misalkan individu yang menghayati kehidupannya gitu, ini tuh memperlihatkan kehidupan seseorang individu itu menjadi terarah terarah terus juga penuh dengan positif, ramah, dan juga dia akan beradaptasi. Jika dia kehilangan seseorang, dia tuh akan beradaptasi ulang dengan kehidupannya apa namanya, dengan apa ya, kehidupan yang barunya gitu, karena dia hidup sendiri, seperti itu. Terus juga dia juga bisa bergaul dengan sesama lansianya agar dia juga nggak ngerasa kesepian, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Putri menjawab kah? Ya Sudah pokoknya terjawab. Terima ya, kasih. intinya dia juga harus, punya apa ya, pemikiran positif dan juga aktivitas positif juga sih itu. Jadi nilai harapan dan nilai sikap itu penting sebagai salah satu cara agar tetap sehat mental gitu ya. Iya, Bu. Jadi kan ada Baik. faktor psikologisnya juga harus terjaga. Yes. Gitu ya. Saya ingat minggu lalu itu di kelompoknya ada kalau nggak salah bahwa mitos banyak lansia depresi itu benar adanya, bahwa faktanya tidak semua lansia depresi, bahwa banyak lansia memiliki makna hidup kan gitu ya, dan cara-cara yang bisa diraih adalah dengan cara yang sudah disampaikan oleh kelompok D barusan. Silakan ditutup barangkali jika tidak ada lagi yang mau bertanya. Putri Aulia. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.